Oke, halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera. Eh, kita bikin santai aja ya. Jadi kali ini kita ada di balik panggung Road to Cherry Pop, talk show berbicara tentang festival musik Cherry Pop. Di sini ada Mas Kiki PA sebagai project director dari Cherry Pop. Bacot. Lalu ada Mas Arsita Pinandita, Pak dosen kita ini dari Creative Director ya, Art Director dari Cherry Pop. Creative Director. Seberapa kreatif kamu Mas? Sedosen itu. Oke, terima kasih Pramana Jazz Cafe buat tempatnya yang enak ini. Jadi nanti kita ngomongnya santai-santai aja, jadi mungkin beberapa poin saya juga belum dikasih sama Mas Bayu sampai sekarang. Jadi ini full improve aja ini. Wah. Jadi intinya mungkin kita berbicara tentang Cherry Pop ya. Gimana lahirnya, Boleh. visi dan misinya, lalu secara art director identitas visualnya mengambil tema apa dan segala macamnya. Oke, Mas Kiki, langsung aja Mas ya. Langsung. Oke, let's talk about the Cherry Pop. Historinya Mas, gimana Mas? Silakan Mas. Story-nya itu awalnya kita mau bikin ini, teman-teman yang di konser mau bikin festival. Namanya belum Cherry Pop waktu itu, pokoknya festival konser fest atau apalah. Oke. Pak Asop dulu punya ide juga salah satunya. Wah yuk gitu. Terus karena pandemi akhirnya nggak bisa langsung ada gitu, diundur sampai akhirnya tahun lalu bulan Juni ya? Bulan Juni tahun lalu akhirnya terlaksana dengan konsep yang sememungkinkan mungkin. Yang penting jadi dulu aja ya. Yang penting jadi dan ada pergerakan kan itu Mas pasca belum ini kan, maksudnya belum lepas banget pandeminya gitu loh statusnya. Oke. Jadi penontonnya masih terbatas, izinnya juga masih terbatas gitu-gitu. Tapi karena pas lagi momennya bisa, ya lumayan lah untuk target yang memang kita jalankan secara kuantitas ya orang-orangnya datang itu pas gitu. Itu bulan apa Mas yang pertama? Juni 2022. 2022 Di Alpa Bravo, Jalan Parangtritis. Oke. Jam-jam segini skandal main tuh. Iya. Itu total penonton berapa banyak Mas? 1.500. Oke. 1.500. Targetnya memang segitu karena kapasitasnya memang segitu. Jadi ya targetnya ya sepenuh-penuhnya tempat itu. Pas. Oke. Ada cerita di balik apa lagi nih Mas memang yang bikin kalian misalnya apakah ada basicnya karena mungkin tren kan bisa dikatakan 2022 tuh golden time-nya festival musik ya. Dibandingin 2023 katanya sih gosipnya lumayan udah susah nih menjual tiket ya. Nah itu apakah ada ini semacam trigger misalnya si Jakarta punya festival, Bandung punya festival, terus kalian melihat peluang, wah Jogja belum ada nih, istilahnya misalnya sinkronesia ala Jogja atau ya festival musik asli bikinan Jogja, apakah ada dasar seperti itu juga? Iya, awal pertama memang dibikin adalah lokalitasnya, jadi potensi lokalnya itu ada apaan gitu. Oke. Jadi itu yang dibangun, jadi tidak harus berkiblat apa yang menjadi tren di sana gitu. Kalaupun itu ada untuk menyokong orang-orang yang awam dalam tanda kutip gitu ingin pengen tahu ya itu kita perlukan gitu. Ya, benar. Kalau enggak kita tetap potensinya semua lokal bandnya, UMKM-nya, artnya, apalagi di Jogja kan juga kolaborasi kan nanti bisa lebih dalam sama Pak Dito, key visualnya gitu-gitulah. Oke. Itu kan lokal semua kita, Iya, termasuk yang semua yang mengerjakannya gitu. Jadi nggak langsung nggak cuman karena wah ini tren kita bikin ini yuk kita bikin. Jadi pola pikirnya adalah membuat sebuah peristiwa kebudayaan. Membuat peristiwa kebudayaan, jadi nggak cuman bahkan sisi bisnis aja nggak dipikirin ya, tapi nggak yang itu jadi pembahasan utama gitu. Oke. Justru itu yang gini gimana gini itu menjadi kayak bahan perhitungannya di situ. Oh ini layak nih, oh ini enggak nih, oh ini nanti dulu nih. Itu di situ, tapi bukan itu yang kita cari, tapi gimana ini bisa membuat dunia berputar. Oke. Gitu. Semua kan ekosistem berputar kan. Kita bikin ini kan, ini ajak ini karena kita kolaborasi dengan semua kolektif, bahkan menular juga sampai ke
yang tahun ini di kota-kota di Jawa Tengah yang lagi bikin dokumenter musik dan pengarsipan scene musik lokal di sana gitu. Nah, jadi itu kan menular dan berekspansi. Jadi lokalitasnya dulu yang diambil gitu, yang dicari semangatnya itu. Jadi membuat perputaran baik itu perputaran kultural maupun perputaran ekonomi. Enggak. Oke, berbicara festival musik Cherry Pop kan ada konten utama kan. Biasanya festival kan misalnya music, art, terus movie dan lain-lain. Nah si Cherry Pop apa nih konten utamanya? Kalau tahun ini ya kita tagline-nya balik ke situ swasembada. Swasembada memang musik ya, misalnya apapun yang itu mesti ada irisannya dengan musik gitu. Mungkin bisa dibilang menu utamanya musik, yang lain mungkin lauk pauknya atau memang pendampingnya gitu. Misalnya kan panggung musik pasti jadi sajian utama kan. Terus kita bikin dokumenter, film itu juga tapi tentang musik gitu. Terus aktivasi lainnya ada record store day itu tentang musik juga gitu. Terus di balik panggung nih kita ngobrol-ngobrol begini ya kan. Kemarin udah kita bikin sama ngobrol. Itu juga ngomongin musik, nggak jauh dari scene musik. Hari ini juga gitu, kemarin juga gitu. Terus ada apa lagi film apa nih? Tapi nggak ada tagline khususnya adalah swasembada tadi itu perputaran ekosistem itu yang jadi apa namanya basicnya kita bikin itu loh. Oke. Dari situnya. Berkaca dari yang volume 1 ya, yang tadi bulan Juni 2022 ya. Yoi, Doro Aceh. Itu ada ini nggak? Maksudnya kan festival itu kan dilakukan dari tahun ke tahun kan pasti ada evaluasi, ada masukan, ada analisa apa segala macam. Nah, apa aja tuh mungkin yang bisa di-share ke teman-teman di sini? Mungkin yang mungkin nanti niatnya entah dari mendengarkan talk show ini di tahun depan atau teman-teman pingin bikin festival mereka sendiri. Kira-kira apa tuh yang didapat dari tahun pertama? Misalnya ada, oh ternyata antusiasnya begini ya. Cara bikinnya yang benar tuh gini. Banyak ya dari segi teknis maupun dari segi apa namanya strateginya itu tentunya banyak jadi evaluasi kan benchmark ya, maksudnya naik lagi harus lebih dong gitu. Nah kalau kemarin kita bisa nih dengan kapasitas gini pastinya masa tahun depan kapasitasnya kayak begini lagi, pasti ada tantangan yang beda. Misalnya hari ini kemarin tuh tempat Alfa Bravo sebelum kita pakai itu 99% dangdut ya, bahkan 100% mungkin ya. Nah 1, 2, 3 hari sebelum kita pakai itu setelah kita posting kita bikin di Alfa Bravo itu ada band teman-teman kita main perawanin di situ. Iya sama kayak tahun ini juga ya. Iya, setelah kita bikin itu tempat di Alfa Bravo itu Doro Acun Enterprise itu semuanya banyak Indian bahkan dia lebih seneng gitu untuk jadi tempat. Jadi apa yang menularkan itu tadi gitu, termasuk yang besok ini kan kita mau bikin ternyata sebelumnya udah ada 2 acara Perawin, sebelumnya belum pernah di sana bikin acara festival. Nah, maksudnya itu balik lagi ke tadi itu tantangannya di situ. Oh tempatnya gini harus lebih gede dong, harus beda dong gitu. Oh pangsa pasarnya segini nih, oh ini bisa digini lebih beda dong. Di filmnya juga gitu, Jogja udah dulu kita geser dulu deh kemana ke barat. Jadi ada tambahan-tambahannya pasti. Jadi tapi kalau evaluasi kita anggap kurang ya memang kemarin kita mampunya segitu dan targetnya segitu ya udah. Nggak ada yang harus wah kurang begini, memang Pak kita tahu kalau kurang gitu. Berarti yang volume pertama kemarin sesuai dengan ekspektasi ya? Iya, baik iya. secara pengunjung, jalannya acara, terus respon dari Publik. Kalau bisa cerita kemarin penontonnya ada dari luar Jogja juga mas yang Banyak ya, malah banyak ya weh. Ada datanya kemarin ya, cuman gua nggak seperti Celano yang bawa tabel kalau presentasi. Mungkin berapa persen kemarin ada ya kalau kita dari punya mana aja proses. mungkin? Paling banyak Jakarta tetap. Oh, Karena buat mereka kan kesini benar-benar liburan kan, liburan Ya, ya. indie, liburan indie, lirik-liriknya udah ketemu Skandal, menonton Niskala gitu-gitu ya. Terus apa gitu-gitu. Nah, mereka itu banyak sengaja datang untuk cari karena mungkin satu ngeliat memang mereka pengen tahu langsung di nonton band-band yang selama ini mereka dengar dan ini adalah tempatnya gitu loh. Penontonnya bener gitu. Terus yang bukan acara yang cuman maksudnya ini multi genre juga gitu loh. Belum mau ngeliat Jogja kayak apa hari ini gitu bisa dibilang ya dari apa ya nggak bilang cutting edge juga sih, nggak ada yang bilang dari sisi kiri apa independen, nggak. Jogja hari ini mungkin yang populer lah kata ini mungkin lebih bisa tepat ya. Belum mau ngeliat apa yang populer di Jogja hari ini ya di sini gitu. Makanya orang mereka tuh datang ke sini untuk ngelihat langsung. Pun kalau misalnya ada band dari Jakarta atau band dari luar yang mereka bisa nonton itu kan pengalaman. Oh gua kapan lagi gua nonton ini di Jogja acara ini. Oke. Gitu. Misalnya kayak kemarin White Shoes gitu kan gue sering banget nonton, apalagi Prambanan Jazz juga kemarin baru dia lagi. Tapi pas kalau Kananta
Gue bela-belain padahal lagi ngapain, nonton, kapan lagi gue nonton White Shoes di Lokananta, kayak gitu loh. Nah ini banyak mereka juga kayak gitu, ke Jogja, nonton di Cherry Pop, kapan lagi gue nonton Rumah Sakit di Jogja, anak-anak Jakarta kan banyak kayak gitu. Oke. Gitu loh, selain mereka mungkin mau ngeliat Melby kayak apa, tahun lalu Keliaran Sangkakala kayak apa, ya kan gimana segernya skandal kan tahun lalu saat itu kan, mereka juga penasaran juga kan, dan datang ke Jogja itu ya nggak cuman ya mereka dapat duanya, dapat liburannya dan dapat liburan, dapat hiburannya sama dapat apa informasi terbaru. Benar. Oh karena yang tahun kemarin bukan hanya pertunjukan musik aja ya, jadi ada dokumenter juga, ada lapak-lapak records juga ya. Oke. Nah sekarang kita ke Mas Dito ini. Mas Dito gimana ceritanya awal keterlibatan kamu Mas sebagai creative director dari Cherry Pop? Monggo Mas. Ya for your information, Mas Dito ini juga dosen, jadi mungkin bahasanya lebih ini kali ya. Enggak, ini tadi kan jatuh ya, ada pertanda apa? Gimana? Oh, angin ya. Ya, kalau mungkin dari awal dulu ya, kenapa terlibat? Mungkin saya agak berbeda dengan teman-teman yang ada di iKonser, seperti disampaikan Mas Kiki tadi tentang awalnya dulu namanya iKonser Festival gitu ya. Dan teman-teman rata-rata terbiasa untuk merancang atau membuat sebuah pagelaran musik yang proper gitu ya. Ya nggak usah disebutin namanya, pasti udah tahu ya. Ketika saya sebetulnya saya cuma nongkrong-nongkrong aja di teman-teman ini gitu. Nah, gimana nih caranya untuk membuat sebuah peristiwa gitu ya, konser musik yang tidak seperti yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya gitu. Artinya ada muatan yang bisa diceritakan. Kadang kan orang masuk ke konser musik itu kan biasanya ya, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Biasanya kalau dia seneng bandnya, seneng liriknya, hanya sebatas itu gitu. Tapi gimana caranya orang nonton ke acara musik, dia pulang punya cerita gitu. Cerita atau minimal ada pengetahuan yang bisa dia bawa gitu. Nah di Cherry Pop ini berusaha hadir untuk membawa misi-misi itu tadi. Kalau disampaikan Mas Kiki tadi tentang dua kata kuncinya yaitu lokal sama kemandirian, ya memang itu isu yang selama ini ingin dibawa ke Cherry Pop gitu. Ya itu. Terus lokal, apa tadi lokal sama kemandirian. Nah kamu terjemahkan di wilayah visualnya bagaimana Mas Dito? Ya. Mungkin Mungkin ke tahun ini aja ya, karena kita bicara Cherry Pop tahun ini. Kemandirian, wah ini agak sebetulnya isunya agak-agak berat sih ya. Cuman karena di sini nanti ada bahasa kerennya etos DIY berarti ya? ada ilustratornya di situ, ada Ahmad Oka, dia yang bertanggung jawab itu yang pakai topi, pakai jaket lusuh, mukanya merengut. Nah itu dia yang bikin semua konsep visual di Cherry Pop. Nah sekarang kan kita kadang-kadang lihat anak muda atau orang yang datang ke konser itu kan selalu disalahkan sebagai generasi yang mager, generasi yang nggak tahu apa-apa, generasi yang pengen selalu instan dan macam-macam ya. Nah kita ingin mengangkat lagi semangat cita-cita Bapak Soeharto dengan tema Orde Barunya ya. Kalau dulu mungkin ada swasembada pangan gitu ya. Swasembada pangan itu kan bisa merubah konsep orang yang tadinya makan sagu, tadinya makan ubi, semua sama rata makan nasi gitu. Karena kita harus mandiri, kita harus sama untuk mandiri bertani dan sebagainya. Nah ini yang kita ambil untuk sebetulnya generasi anak muda yang sekarang itu tidak seperti yang dituduhkan, seperti orang-orang selama ini bilang bahwa anak muda itu selalu mager, selalu nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Mereka juga swasembada dengan musiknya gitu. Mereka dengan mandiri dengan musiknya. Makanya di Cherry Pop tidak hanya ada musik, di situ ada workshop, ada perjalanan dokumentasi untuk merekam aktivitas mereka selama bermusik dengan rekam skena. Di situ ada pameran, di situ ada menampilkan produk-produk mereka yang bisa dijual, merchandise dan sebagainya. Meskipun itu terlihat sepele ya, tapi kalau kita lihat kan sebetulnya itu mereka sedang menunjukkan
Saya itu sebetulnya mandiri dengan apa yang bisa dilakukan, terutama dalam konteks ini adalah musik gitu. Meskipun banyak sekali iris-irisannya gitu. Kan musisi tidak harus hidup juga bertumbuh pada musik sepenuhnya. Dia bisa subsidi silang dengan merchandise, dengan dia punya produk makanan, bahkan dia menjadi seorang perupa dengan di situ nanti juga ada tato dan sebagainya. Jadi itu semua dirangkum untuk menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang datang ke Cherry Pop ini adalah, atau siapapun yang datang ke Cherry Pop ini, begitu musiknya, musisinya itu mereka cukup punya muatan mandiri dalam bermusik. Itu tema awalnya ya. Dan yang kedua, kepanjangan nggak tuh? Betul nggak sih gitu, betul nggak Pak? Betul ya. Ini agak ngarang-ngarang sih sebetulnya. Biar kelihatan apa namanya sama konsep. Intelek ya? Enggak juga sih. Enggak. Terus yang menarik, ada kata kunci lagi yang menarik di Cherry Pop itu, seperti disampaikan di teman-teman, punya konsep yang kuat itu teman-teman mengangkat band-band yang mitos gitu. Band-band mitos. Jadi band-band yang sebetulnya ini di satu sisi menarik, di satu sisi juga jadi PR yang berat, karena setiap tahun kita teman-teman harus memikirkan band apa lagi nih yang mitos gitu. Band mitos itu artinya dia masih ada, Hidup segan mati pun tak mau gitu. nah Ya. kayak gitu. Kalau kemarin kan setelah ada isu yang dimitoskan adalah Melby ya. Ya. Akhirnya setelah itu Melby main banyak ya. Kalau yang sekarang kan yang dimitoskan adalah Jenny gitu. Ada siapa aja selain Jenny? Ada rumah sakit, ada siapa lagi ya? Ada yang agak mitos itu sebetulnya Jenny sih, karena kalau ya Soton Beats Terror dan sebagainya. Nah itu yang ingin kita angkat juga, misinya ingin diangkat juga, bahwa band-band mitos ini ternyata juga punya kerinduan yang sama untuk bermain secara musik gitu, meskipun mereka juga rata-rata punya project lain dan sebagainya. Dan yang berikutnya yang menarik juga, yang ketiga, posisi kita kan di tengah kota, bukan tengah kota, di Pulau Jawa itu di tengah gitu ya. Jawa Tengah. Di Jawa namanya. Tengah gitu. Nah, Center of Java. kita coba teman-teman dari Icon Share itu coba untuk Yes, jatuh lagi. Wah, ini pertanda apa? Pertanda kamu udah stop ngomong. Pak Sob gimana nih? Untuk mengumpulkan band-band yang ada di timur, di barat, untuk dipertemukan di tengah di Jawa gitu. Oke. Mungkin itu dulu deh. Siap. Nanti takut Nah jatuh. tadi menyambung dari komposisi performer ya Mas Kiki ya. Nah ada rumusan tertentu nggak dari Cherry Pop nih? Ini karakter Cherry Pop pasti gini tadi. Ada band mitosnya, terus ada band yang Jogja hari ini kan. Lalu tadi ada band-band tetangga dari Jawa Barat, Jawa Timur, Pusat dan itu. Nah itu gimana Mas mengkomposisikan? Kalau komposisinya sebenarnya sederhana ya, maksudnya kita nggak yang dari punya konsep yang besar terus baru kita cari kita realisasi konsep itu gitu, nggak gitu, tapi lebih yang kita suka nih apaan nih gitu. Lu suka apaan? Lu suka apaan? Lu suka apaan gitu. Udah ketemu ini baru habis itu oh kita butuh ini, oh ternyata butuh ini. Gitu. Itu kalau tadi balik lagi pertanyaan yang sebelumnya gitu loh, apakah acara yang tahun lalu itu jadi ada evaluasi atau apa. Nah, itu juga kebaca di cara pemilihan bandnya juga gitu. Misalnya kata kunci pertama, tentu yang goib dong gitu. Yang pertama siapa? Awalnya cuma rame kan orang festival, ya kita orang nih sepakat semua. Aku beberapa yang terlibat ini, Mas Cahyo, ya kan, Bayu gitu tuh. Wah kalau festival udah biasa, Jenny dong gitu. Ternyata mereka mau Jenny-nya. Oke. Gitu, wah langsung aja itu nyeletukan kalau Jenny oke gitu. Kalau doi ininya jadi dutanya, bukan dutanya apa, jadi relationnya doi. Negosiatornya. Paling susah itu ngumpulin Jenny. Ini. Butuh waktu, sebetulnya saya cuman WhatsApp Farid, main ya di Cherry Pop, oke siap, tapi bukan festivalis. Lah sopo? Ya Jenny lah. Warep ospek po. Ya, apalagi kan kebetulan itu teman-teman ospek zaman dulu gitu ya di kampus. Nah itu untuk ngomongin iya itu butuh waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu. Enggak deh, 2 bulan terlalu lebay deh. Sebulan. Yang lainnya kan misalnya main gitu, oke asal jadwalnya ini lama banget gitu. Karena untuk mengumpulkan orang-orangnya ini susah banget gitu. Tapi posisi mereka di Jogja semua? Enggak, ada yang di Surabaya, ada yang di Solo gitu. Oke.
Nah itu kan apa namanya butuh waktu, mereka juga butuh apa sih alasan untuk saya harus main gitu, karena mereka kan sudah memutuskan untuk bubar gitu, sudah memutuskan untuk bubar dan jalan dengan band yang baru, festivalis dengan nama baru, semangat baru, pasti kan juga punya persoalan-persoalan lain. Nah mereka mau main itu kan juga butuh isu yang kayaknya saya harus main deh, itu yang paling susah. Makanya saya tadi bilang tahun depan akan susah lagi milih siapa sih yang akan jadi mitos gitu. Enggak. Jadi persoalan-persoalan itu kan juga harus dipikirkan juga alasan-alasan yang tepat gitu. Tapi di satu sisi ini juga ingin memberikan semangat karena kalau dilihat dari list yang main bandnya itu kan ada yang tua banget maksudnya 90-an gitu, ada yang baru band berumur 2 tahun gitu. Itu kan juga salah satu sarana dari Cherry Pop untuk memberi gambaran ke skena. Waduh, skena. Nanti dia aja yang ngomong skena. Ke teman-teman apa namanya yang datang bahwa ini ada band keren di tahun 90-an, ini ada band keren di tahun baru hadir 2 tahun lalu dan semuanya bisa jadi satu gitu tanpa harus ada jarak yang kuat gitu. Berarti tadi soal komposisi musik itu utamanya harus ada band mitos ya. Ya. Jogja hari ini, lalu band pelengkap dari band-band tetangga. Band barat dan band dari timur karena Jogja dari tengah yang kita pilih, sama ini negeri satelit ya kan, Solo. Misalnya kita kan kemarin bikin weekend pop tour itu kan di antara mereka memang keren, layak gitu, dan dari secara geografis dari band kota ini belum ada nih. Itu kita mainin besok di acara utama. Jadi kemarin kayak semacam bukan penyisian ya, kayak yang dapat jackpot lah ya. Misalnya kita di Solo ketemu band, wah ini baru nih, Solo kita belum ada ya. Oh ya belum, yaudah dia aja deh gitu. Oke. Jadi sekalian ini Scott Talent juga ya. Ada, tapi nggak formal ya, cuman yang bonus aja ngeliat, oke nih gitu. Oke. Lalu berbicara tahun ini ya, temanya adalah swasembada musik ya. Kenapa milihnya di Asram Edu Park gitu? Ada pertimbangan tertentu, terus apa yang ditawarkan selain musik di sana, karena kan lokasinya kan kayak camping ground gitu ya, jadi mungkin ada menjual experience tertentu mungkin kali ini di tanggal 19 sampai 20 Agustus besok. Ya, ini mau jawaban yang serius apa yang enggak serius? Jawaban yang menjual, jadi teman-teman yang belum beli tiket bisa beli tiket, Oh, itu loh maksudnya. Dibikin seolah-olah penting. Betul. Cita-citanya sama sih seperti Pak Harto yang swasembada pangan gitu ya, tentang kemandirian bertani dan sebagainya. Makanya kita juga menggesernya, teman-teman memilihnya tempat yang apa ya, ini sangat dekat dengan apa namanya sumber alam, ada tumbuh-tumbuhan, ada makanan dan sebagainya. Makanya memilih ilustratornya juga orang yang memang dia berternak bebek. Jadi Ahmad Oka ini profesi utamanya berternak bebek. Senimannya juga harus dekat dengan alam. Ya. Oke. Terus ini serius apa? Serius. Serius ya. Kurator loh, nggak main-main loh, nandur serawung doi kurator. Enggak, terus yang kedua karena kita kemarin di Alpha Bravo itu kan mencoba untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan, semua harus bisa masuk gitu, workshop, film, karena tadi berbagi pengetahuan dan edukasi itu penting gitu ya. Tapi di sana kan ruangnya tidak cukup luas gitu. Ya. Nah kalau kita di tempat yang saat ini Asram gitu, itu luas dan memungkinkan untuk menampilkan cita-cita kemarin yang tidak bisa ditampilkan. Jadi lebih ekspornya lebih luas gitu. Tidak hanya terhenti pada ruang gitu, tapi lebih luas lagi untuk meletakkan posisi-posisi di mana pengetahuan-pengetahuan itu bisa dibagi. Dari namanya kan udah betul kan? Betul. Asram Edu Park. Iya. Cherry Pop itu bilang Sindu Park. Asram Edu Park, Cherry Pop memberikan edukasi. Nah, kan sama. Taman bermain. beredukasi. Taman bermain. Tepuk tangan dulu dong buat Cherry Pop. Lalu ini Mas, apa konten terbaru yang ditawarkan Cherry Pop 2023 dibandingkan 2022? Jadi biar teman-teman di sini yang belum beli tiket juga.
taruh di acara utama. Konten yang beda yang nggak ada di 2022 tapi ada sekarang di 2023. Ada pertama juga di balik panggung, yang kedua teman-teman dari Cherry Pop kolaborasi dengan Mojok. Jadi Iya benar. Nah, itu karena bisa kita ceritain. sadar juga bagaimanapun konsep pengetahuan yang dibagi itu juga lebih mudah cair ketika disampaikan dengan literasi yang baik gitu. Dan salah satu literasi yang kita juga ini juga menjadi sebuah kritik gitu untuk kita sendiri di teman-teman di Jogja, bahwa kita nggak ada literasi musik yang benar-benar proper untuk menyampaikan konsep musik secara utuh gitu. Justru yang sering membicarakan musik, membicarakan lifestyle dan sebagainya itu teman-teman dari non musik gitu. Dan salah satunya yang menarik adalah mojok.co gitu. Itu poin yang menarik ya Ki ya. Nah, Itu. akhirnya teman-teman berkolaborasi dengan mojok.co. Istilahnya mojok.co itu lebih ke corong apanya ya, kanal informasi dengan hal yang remeh gitu. Kan kita juga nggak mungkin ngomongin sebuah kemandirian dengan isu-isu yang berat gitu, tapi juga harus bisa disampaikan dengan yang relate dengan siapa sih pembacanya yang akan datang dan sebagainya. Jadi menurut saya sih yang menarik di tahun ini kita coba berkolaborasi dengan mojok.co yang literasinya cukup renyah lah. Oke. Nah, secara gamblang itu mojok.co bikin aktivasi apa tuh nanti di Cherry Oke. Pop? Dia ada satu panggung yang memang dari awal kita kurasi bareng. Jadi mereka ada request beberapa musisi, terus ada yang berapa diganti, ada yang berapa nggak bisa. Jadi kita kasih satu stage ya, Bu ya. Jadi ada dari 3 stage yang nanti akan ada di Asram itu, satu stage-nya itu akan dikelola oleh mereka. Nah, ini beda nih. Di tahun kemarin cuma 1 stage ya. Di tahun Sekarang sekarang ada 3. 3 stage dan layar tontonnya layar tancep. Oke, bisa cerita tuh masing-masing stage. Oke. Kalau yang stage 1 yang memang agak gede ya, walaupun rundownnya kalau bukan rundown pendapat kemarin gue nggak begitu belum dicak sih ya, satu nggak Iya. begitu hafal gitu, kedua belum dicak ini di mana, tapi nanti akan ada 3 stage gitu, satu stage utama bisa bilang gitu ya, terus satu stage-nya bukan stage kecil juga, tapi memang apa disebutnya nanaba stage, stage pisang gitu tuh ada di situ, terus satu lagi stage yang fresh meat, jadi memang band-band yang baru kita lihat yang memang hari ini baru nongol itu tampil di situ, gig stage semacam Oke, gig stage gitu. iya. Terus ada record store yang nanti satu pintu juga record store-nya, terus ada spinningan juga di situ gitu. Terus ada beberapa spot spinning juga, kolaborasi juga, itu juga ada. Terus ada pamerannya pameran Ahmad Oka, terus ada bioskop rekam skena, jadi bioskopnya itu sifatnya layar tancap gitu, cukup gede, nanti ada lebih enak nonton dah. Kalau tahun kemarin kan memang sebenarnya konsepnya keterbatasan lokasi ya. Benar. Tahun jadi- kemarin kan bioskopnya indoor. Iya. Besok outdoor. Outdoor. Layar tancap Layar beneran tancap ya. beneran. Misbar. Bubar. Jangan sampai krimis nanti. Oke, lanjut. Embun. Temen. Terus apa namanya? Kalau tahun lalu kan kita sifatnya kita lihat wah di begini nontonnya nggak nyaman nih karena orang banyak mau nonton di ruang terbatas itu kan. Nah tahun ini kita bikin yang lebih gede lagi gitu. Tapi tahun lalu tuh kita memang harus ada karena memang untuk awareness sebenarnya, bukan memang buat ditonton. Lu nggak harus nonton film ini, tapi awareness lu tahu kita bikin ini loh gitu tahun lalu gitu. Nah kalau tahun ini harapannya yang kemarin belum sempet nonton ini kan film itu kan nggak kita online kan. Memang adanya di pemutaran dari kota ke kota, dari tempat ke tempat gitu, dari kolektif ke kolektif gitu, kayak yang besok kita mau lakuin itu. Nah, ini besok bisa ditonton, termasuk yang lagi dibikin ini nih di 4 kota, Banjarnegara, Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap. Ini sekarang mereka lagi produksi gitu. Malam ini akan ada presentasi gitu-gitulah. Nanti besok kita ke sana, kita bikin screening putar yang film tahun lalu itu di kota-kota tersebut. Sekalian mereka presentasi progres yang sedang mereka buat, biar langsung didebatkan kepada floornya. Ya kan nanti kan hasil itu kan kalau kita mau memoderatorin itu kayak laporan gitu loh. Mana ini tapi di depan publiknya. Jadi ini bener nggak begini nih? Kan publiknya datang. Ada validasinya langsung. Iya, kayak gitu. Besok rencananya itu akan ada kayak itu kan tahun lalu kita nggak bikin kayak begitu kan. Iya. Itu beda produksi beda, dibilang megah ya. Megah dibilang kecil ya kecil, ini dari simple tapi sebenarnya nggak juga. Ada 2 sisinya lah ya, dibilang simple, dibilang repot ya bayangin. Jarak kotanya kan kita nggak bisa ketemu. Kalau Jogja kan sini tempat gua gitu. Iya benar. Ada apa sih nih ngobrol langsung ketemu. Kalau ini kan susah kita di kota-kota tersebut kan. Gitu. Itu bedanya, itu tantangannya. Tapi
dengan durasi yang kita bikin terbatas ya. Maksudnya kita kemarin ada nggak ada. Oh ya udah ada deh. Itu udah mepet waktunya dari tahun lalu. Tahun lalu kan agak luas ya. Bukan agak luas. Tahun lalu kita targetin memang pengerjaannya 2,5 bulan. Ternyata kan acaranya mundur. Memang kita belum announce sih tanggal berapa tuh belum announce. Cuman udah tahu udah ada woro-woro kita bikin acara ini. Nah karena itu mundur itu jadi prosesnya jadi panjang. Tahun lalu sampai 5-6 bulanan. Kalau tahun ini memang benar-benar 2,5 bulan dan harus jadi kan. Mereka tertantang juga karena mereka juga karena Cherry Pop udah ada brandnya dari tahun lalu gitu. Tadi selain dari Jakarta itu dari kota-kota satelit itu banyak banget yang datang. Jadi tadi Cilacap, Purwokerto, apa lain-lain tuh itu banyak kalau dari apa statistiknya ya. Nah apa namanya mereka tuh sangat tertarik untuk kolaborasi sama kita. Jadi spirit atau semangat itu suasamanya tuh kita anggap menular gitu loh. Amin. Jadi kolektif-kolektif yang kita datangin itu memang seleksinya satu berasal yang kenal aja dulu. Kita tahu kan, toh sebelumnya kan kita di sosial kan juga saling berrelasi satu sama lain kan. Jadi misalnya kita mau sama Purbalingga, oh ada si ini nih. Perihal ini nggak bisa kan dia ada teman-temannya kan Ya benar. udah kebaca itunya simpul-simpulnya gitu. Nah ini yang tahun lalu udah dilakukan tapi tahun ini lebih melebar kalau kita ngomongin di produksi rekam skena ya di situ kalau ininya yang membedakan banget itu. Kalau di Haria juga nanti band-bandnya juga ada yang banyak kita kurasi dari band yang lokalitasnya kuat. Misalnya ada Lorju ya. Walaupun mereka tinggal di Jakarta tapi mereka mendaku diri sebagai band asal Sumeneb ya. Madura. Lorju itu dari Madura atau Jakarta Madura, sih? tapi Doi itu ini dosen IKJ. Oh halah. Gitu. Tapi dia memang mengangkat lokalnya gitu. Oke. Segala macam. Nah tadi balik ke Mojok tadi Mas Kiki. Oke. Katanya mereka ada kontribusi dan kolaborasi khusus ya. Nah bisa diceritakan nggak spesifiknya apakah ada workshop di sana, ada pertunjukan musik juga mereka bikin atau gimana? Tadi kan musiknya kan yang mereka kurasi salah satunya kelokalan. Kita tawarkan Lorju. Siapa aja mereka? Mereka menawarkan Lorju, apa? terus apa Lair. Oke. Lair dari Jatiwangi itu dari kita kasih tahu. Oh ya masuk. Yang lokal-lokal itu banyak nanti di stage itu. Terus juga ada apa Nonaria misalnya. Oke. Terus mereka juga dulu requestnya apa tuh? Tadinya ada Kunto Aji, tapi dia membawakan lagu-lagu keroncongnya. Tapi karena setelah negosiasi akhirnya pop biasa aja lah. Gitu. Bisa dikatakan stage Mojok ini sifatnya lokal, terus ada konten isu sosialnya juga nggak dari Iya. performernya itu? Iya, lokalitasnya. Nah, selain yang ada di panggung itu sama Mojok juga dia ada berbagai macam workshop kita bikin. Oke. Ini dalam waktu dekat kita akan umumin ada workshop jurnalisme musik namanya Pena Skena anjing. Kita bakar aja sekalian skena ya kan. Gitu. Itu dalam waktu dekat kita akan kayak menggugah penulis-penulis yang selama ini cuma nulis caption bagus-bagus tapi ini ya kita gugah untuk menjadi penulis yang lebih mendalam dan berkedalaman gitu. Mendalam dan penting gitu loh. Terus udah gitu itu kita kerjasama dengan Mojok. Terus ada podcast live nanti. Putut rencananya akan nginterview Mas Putut EA itu ya? Ya, podcast itu yang populer itu loh. Yo. Terus ada Agus Magelangan Elektonan. Agus Magelangan yang selebgram ya. Seleb media sosial lah dia. Dia Elektonan yang tadinya mau kita iringin sama beberapa musisi, cuman dia bilang request. Akhirnya jadi siapa dah? Saudara Doi ya? Ya dia bawa adiknya sendiri apa-apa gitu dia bilang itu. Jadi dia akan Elektonan memimpin karaoke massal tapi Elektonan. Asik. Yoi gitu. Terus Siap. itu yang spesial yang memang nggak ada dan lokal banget ya maksudnya dan itu punya fans yang fansnya dia tuh bukan fans anak-anak musik gitu loh. Anak musik paling pengen tahu kayak apa sih dia ini pasti. Tapi segmennya dia itu kan banyak banget ya para pembaca pada pegiat-pegiat literasi yang gitu-gitu loh sama yang liburan yang begitu-begitulah pokoknya kaumnya lah ya. Itu punya pasar sendiri gitu. Dan itu nanti ada workshop kayak bungkus itu jadi nggak sih ada kan ya? Gue lupa apa aja pokoknya mereka bikin kayak bungkus dedaunan, berkain, kelas berkain ada tari tradisional, workshop tari tradisional yang lokalitas itu nanti akan ada di situ aktivasinya. Nah itu nanti kalau penonton Cherry Pop itu kalau mau ikut workshopnya itu apa harus berbayar lagi atau? Langsung daftar situ ya, langsung free, ngantri aja, ikut antrian aja. Oke, Karena itu kan aktivasi aja semua kan banyak nanti selain dari Mojok itu ada stand up juga ya jadi dari Mojok itu ya dari stand up Jogja. Nah itu ada nanti tapi itu Mojok yang mengkurasi lah ya. Bener. Itu ada terus udah gitu apalagi tuh campground juga ada yang bedanya bisa nginep di situ. Oh bisa nginep. Itu nginep
harus bayar lagi Ya, atau gimana? bayar lagi atau upgrade ya, We, ya. Yang udah punya tiket bisa upgrade nanti ya, gitu-gitu. Itu akan dalam waktu dekat kita umumin. Oke. Karena masih kayak di kapasitasnya berapa nih, kan masih diukur juga kan. Dan ternyata di sana punya lahan baru juga. Oh, ini bisa ditambah, memungkinkan nggak? Jadi kalau udah kebaca itu baru kita umumkan kuotanya kayak gitu. Ya. Jadi Ya, itu beda-bedanya dari dengan tahun lalu ya. oke. Jadi buat teman-teman di sini yang penasaran gimana sih Asrama, kalau saya sih penasaran bayangannya kayak dulu mungkin ada festival Woodstock ya. Woodstock itu kan di peternakan gitu ya, ranch gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ada camping groundnya, ada nanti ada kulinernya juga, terus ada workshop-workshopnya, bisa nonton film juga ala-ala Misbar. misbar gitu. Jadi Ada pamerannya. ada pamerannya bener. Jadi kalian beli tiket Cherry Pop tahun ini one stop apa ya bisa kita one stop culture ya. Culture and education. Maksudnya kamu dapat musik, pertunjukan musik, kamu dapat edukasi di workshop, kamu dapat pameran, kamu dapat nanti juga ada flea market. Jadi ada beberapa tenan terpilih, baik F&B maupun clothing ataupun apparel. Record store buat koleksi. Ada record store juga. Jadi kalau kalian warga Jogja asli, kalian harus support acara ini sih. Karena ini tujuannya, nah nanti kita, oke siap. Jadi kita sih pingin Cherry Pop Festival ini bisa kayak apa, Arjok mungkin gitu ya. Jadi tiap tahun ada, terus bisa kayak Prambanan Jazz. Jadi teman-teman di sini mungkin yang punya band atau yang punya kemampuan untuk bikin video, kemampuan untuk di wilayah seni. Nah someday mungkin kalian bisa jadi bagian Cherry Pop, bisa jadi kayak Mas Hoka itu nanti jadi art directornya ya. Oke. Sama kalau nonton jangan pakai high heels ya. Oh ya benar. Nah bisa nginep, nah itu seru nih. Jadi Cherry Pop tahun ini ada 2 hari, 19 sama 20, nah kalian bisa nginep di venue. Jadi rasakan tuh, udah dapat skena banget lah kalau kamu beli tiket gitu ya. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab buat 3 orang ya, atau 3 itu maksudnya 3 orang. Oke, silakan mas atau mbak-mbak yang di sini yang pengen nanya. Skena banget nih Mas. Oke Mas, ini mau nanya dikit. Ya silakan mas. Soal Cherry Pop, kalau aku dulu khususnya karena ngikutin dari pertama ya, Cherry Pop yang edisi pertama, terus yang kedua ngelihat pergerakannya. Kalau dulu yang pertama lebih general, terus kalau sekarang lebih segmented ke festival untuk band-band Jogjanya, lebih nge-Jogjani. Terus apakah nanti kalau misalnya untuk selanjutnya nih ya, adakah pergerakan ke line up internasional atau stay di lokal aja tetap kayak synchronize atau dan lain-lain, itu gimana? Dengan mas siapa? Saya FEI namanya. Oke, terima kasih. Itu aja mas pertanyaannya? Iya Kak, itu aja. Oke, terima kasih mas. Mau langsung dijawab? Boleh. Oke, Dari Pak silakan. Dito dulu aja. Dari tadi apa? Enggak ya. Kalau di Jogja itu sebenarnya cuman patokan utama sih, memang harus mengangkat lokalitasnya itu iya. Sampai tahun depan dan sampai seterusnya kayaknya pun iya gitu, dan sampai apa namanya Cherry Pop itu sementara ini masih ada di Jogja doang ya gitu, dan memang yaudah kita di Jogja aja dulu deh, belum ada kepikiran untuk yang buka Cherry Pop cabang apa namanya Purbalingga gitu, Cherry Pop cabang Klaten gitu belum. Adanya ya dengan anak-anaknya itu tadi loh, Weekend Pop Tour, Skena Tour gitu-gitu. Terus kalau band juga apa namanya band nasional kan juga banyak yang skupnya nasional loh ya, apa band-band pusat lah istilahnya gitu. Itu ada. Nah kalau internasional ya kemarin memang ada beberapa nama yang masuk tapi angkanya belum masuk nih. Wih ada doi ini kita tarik Berarti apa nih? cari sponsor lagi nih biar angkanya masuk. Kalau ada band luar lagi itu. Tapi kalau tahun ini kan juga ada band luar ya, ada dari Malaysia, ada Venopian Solitude kan ada. Oh, oke. Ada band dari Malaysia, band luar loh itu. Genrenya meskipun apa, Mas satu rumpun, Gigi? apa ya kayak gimana ya gue ngomongin genrenya ya. Campuran deh dia, ada aurete-nya. Berarti ada pop lah, Ada intinya popnya, pop, ada pop. white juice-nya, ada Oke. lawak-lawaknya, ada nonarian-nonariannya, tapi ada bukan eksperimental ya, ada sound-sound yang baru lah Oh, oke. gitu. Lawas tapi gimana ya gitulah. Siap, Susah siap. Melayu lah, tapi Melayu hipster Melayu hari ini mungkin Oke, ya. oke. Nah, hipster Melayu hari ini tuh doi itu. Ya. Oke, berbicara tadi performer Mas Kiki, kan
ada genre apa aja di Cherry Pop tahun ini Mas? Mungkin bisa jadi biar semua misalnya yang potensial buyer tuh bisa tahu, wah rocknya gue bisa nonton ini nih, popnya sih ini, karaokeannya sama ini, dangdutnya, ada dangdut juga sih? Ada dong, NDX AK ada. Nah, Termasuk, silakan. kalau yang suka dangdut besok itu ada NDX AK dan Agus Magelangan Elektonan itu kemungkinan akan kebanyakan dangdutnya, pop menyek-menyek, pop cengeng gitu, pop apa namanya? Ya pop cengeng ya tahun 80-an istilahnya. Terus sama dangdut itu nanti ada di situ. Terus ya NDX AK. Kalau yang ini banyak sih indie rock, indie pop ya. Ada Rumah Sakit ya, kita tahu band legendaris indie pop di Indonesia lah bahkan ya, meskipun sudah gonta formasi secara apa namanya secara radikal gitu, tapi dia tetap meregenerasi dan generasi sekarang tuh gila juga gitu. Oke. Dan dia band itu juga pilih-pilih main juga ternyata, maksudnya yang nggak kepengen keseringan ngeband juga gitu. Makanya kita ini cocok memang tahun ini gitu. Lalu? Terus ada apa namanya? Kita pilih The Adams yang populer kan. Oke. Itu terus Six 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 itu juga agak susah juga negonya tuh. Oke. Mau iya enggak gitu. Akhirnya main juga gitu dan dengan formasi baru besok. Oke. Dengan vokalisnya Elo. Lalu? Drummernya juga gimbal juga. Yang Dani sama Andra-nya masih tetap ya. Terus udah gitu nanti ada Dom 65. Oke. Yang lokalnya tadi tuh ya. Terus Southern Beast Terror yang ngeband cuman mau 5 tahun sekali gitu. Dan sekarang ada tahun yang memang seharusnya mereka ngeband tapi baru dimulai Agustus. Cuma berapa bulan. Itu 5 tahun lagi. Terus ada Jenny. Tadi udah ceritain ya betapa kita termasuk beruntung lah karena Jenny juga ternyata bukan cuma ngeliat acara-acara tapi seberapa penting ya kita main gitu ya dan ternyata kayak gatuk gitu loh kita juga kalau Jenny mau cocok tapi kan kita nggak tahu waktu itu dia mau apa nggak mungkin apa nggak ternyata mungkin dan itu dapat jadi banyak banget sih antusias orang yang mau datang ke Cherry Pop itu untuk beberapa nama band yang memang seharus mereka tonton dan itu mungkin tidak akan terulang lagi. Misalnya kayak Jenny itu belum tahu main lagi. Kalaupun main lagi belum tentu main di Cherry Pop lagi misalnya kayak gitu. Teror juga ya. Apalagi itu juga itu udah jarang-jarang deh itu goib-goib. Ada Majelis Tidak Berduri. Tahun lalu kan ada, Melby ya. Tahun ini ada Perunggu. Terus siapa lagi tuh yang Jakarta-Jakartaan? Ya, Lomba Sihir, Agatha Priscilia dan Raihan Nur. Itu terus juga ada Crowbar yang suka hip hop ada Crowbar dan Jumat Gombrong. Yang suka hip hop multi genre ya itu tadi. Morfem ada juga ya Morfem? Enggak ya? Morfem masih dalam pertimbangan. Ada kemungkinan ya. Beberapa nama itu masih ada kemungkinan. Ada yang dari Malang gak sih? Johnson ada di Johnson yang lagi. Bogor. Johnson dari Malang ada ya? Belum ya? Malang belum ya? Surabaya? Gaber dari Bali. Bali, Gaber Modus Operandi, Gaber dari Bali. Terus apa tadi Lorju kita bilang Madura lah representasi ya. Meskipun mereka juga lebih sering di Jakarta gitu. Terus ada Jatiwangi dari kabupatennya. Ada girl gang juga ya? Ada girl gang gitu. Terus ada siapa lagi ya? Ya band-band hari ini yang lagi naik daun di Jogja kan ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca tuh, efek rumah kaca udah jarang tuh pas main di baru Jogja rilis album juga kan? Ya, silakan buat teman-teman. Efek rumah Jadi kaca. dari rock, pop, dangdut, hip hop, terus keroncong, terus oldies ya, Ronaria, oldies. Terus metalnya dari perwakilan memang metal hardcore yang memang kok kita belakangan yaudah nanti kita bikin sendiri aja deh. Iya. Tapi metalnya di beberapa film yang dibuat itu punk dan metalnya malah kental. Dari kota-kota yang ada di sana itu lebih kental dari kultur punk dan metal. Bahkan di Purwokerto itu ada sedikit menyinggung tentang band Santet, band legend black metal di Purwokerto. Itu ada di sana. Terus dari scene di Banjarnegara dan Purbalingga itu juga dari punk. Bahkan di Purbalingga besok kita screening itu ada band yang salah satu lagi ngeri lah di sana, Sukatani punk. Punk agraris gitu dia. Nah, itu besok dia harusnya akan Burtan tampil. main ini. Burtan tadinya begitu, cuman mereka nggak bisa, susah ya mereka itu. Itu tadi ya buat Mas Fei tadi. Jadi kemungkinan tahun ini ada band dari Malaysia, tapi skupnya masih band independen sana ya, bukan Swasembada lah ya. bukan worldwide ya. Ya mudah-mudahan someday bisa mendatangkan ini ya. Siapa? Pulp dong, Pulp. Pulp. Gua Ya. Pulp. Pertanyaan kedua ada? Silakan Mas, namanya siapa? Selamat sore Mas. Ya. Nama saya Syam dari Jogja.
berbicara tentang band-band yang baru emerging ya di Jogja ya, band-band baru. Di Cherry Pop ini kan banyak band-band yang baru muncul 2-3 tahun terakhir. Nah itu seberapa jauh sih semangat Cherry Pop untuk membantu, kan judulnya swasembada musik ya, membantu secara finansial kemampuan band-band baru ini, karena kan banyak orang-orang yang mereka punya karya yang bagus, cuma pada akhirnya mereka dipukul oleh kenyataan finansial yang tidak bisa mendukung apa yang mereka ingin lakukan gitu loh. Nah di Cherry Pop kan banyak kayak The Kick, Tubun Buri, terus ada Nut King dan band-band yang secara karya mungkin mereka masuk, tapi kan pada akhirnya mereka juga seorang karyawan, mereka seorang pekerja gitu. Nah seberapa jauh sih di Cherry Pop berikutnya atau di acara-acara berikutnya mas-mas ini ingin mengangkat swasembada musik secara performer ya, secara finansial performer kayak gitu sih. Thank you. Ya, terima kasih Mas. Monggo, Pak Dito. Ya, kalau kita bicara dari nilai ekonomi pasti akan berbicaranya ke taktik praktis ya. Jadi bukan berarti sebuah acara itu seperti disampaikan Mas Kiki tadi bahwa ini bukan berarti acara musik ada nilai jual beli yang dalam nilai itu bisa mengangkat secara ekonomi, bukan di situ sih. Karena kalau kita lihat teman-teman yang ada di konser ini membuat Cherry Pop ini luar biasa ribetnya gitu. Untuk siapa sih mau bikin konser musik tapi capek-capek tur, bikin gigs, bikin rekam skena di beberapa kota, itu saya kira project yang apa ya, yang utopis lah, utopis gitu. Menurut saya sih utopis gitu. Tapi utopis itu bisa nggak sih ditangkap oleh audiens gitu. Jadi itu jawaban pertama, bahwa kita tidak bisa menilai dari nilai ekonomi dia langsung mendapatkan sekian dan sebagainya. Tapi posisi Cherry Pop di sini menawarkan berbagai macam kemungkinan untuk menampilkan ekosistem yang menghidupi dari musik itu sendiri. Dari merchandise, dari bagaimana kemandirian mereka bisa bertani, mereka bisa membuat makanan, bahkan mereka dengan adanya camping ini itu mengajak orang-orang datang ke Cherry Pop, terutama yang dari luar kota, itu ya menetap di situ untuk bertemu dengan siapa saja yang bisa ditemui secara random. Kan kita banyak sekali menemukan cerita-cerita ada band besar ditemukan oleh produser yang dia nggak tahu sebetulnya ini iseng banget nonton ini gitu. Nah itu sebetulnya untuk mempertemukan berbagai macam kemungkinan tadi melalui ekosistem yang dibangun dari Cherry Pop. Yang ketiga, semua band, makanya dari awal Cherry Pop selalu membuat zine itu untuk menjadi sebuah database bahwa band tidak hanya tampil melalui musik yang dalam waktu itu saja gitu. Dengan ada pengetahuan yang dibagi melalui tulisan dan sebagainya, itu akan dibaca terus menerus. Dan zine yang dibikin di Cherry Pop itu ditulis oleh juga dari teman-teman yang bergerak di konser itu sendiri. Zine-nya udah di-download berapa kali Mas Catur? Udah di-download ratusan, itu belum yang fisiknya yang di copy secara terus menerus gitu. Nah itu kan, itu bagi kami itu membuka peluang yang sangat luas untuk orang-orang bisa mengetahui sebetulnya band ini punya potensi apa gitu. Dan saya kira kalau istilah lokal ada yang lebih baik lagi, yaitu nilai otentik gitu. Setiap band pasti punya nilai otentik yang bisa dibaca ulang oleh siapapun yang menemukannya gitu. Mungkin itu sih, tidak bisa dilihat dari nilai ekonomi secara praktis. Gimana Mas? Oke, siap. Next. Kenapa milihnya di Asram untuk venue-nya? Tadi udah dijelasin ya Mas? Atau apa kita nggak nyimak ya? Tadi udah dijawab sama Dito, mungkin diulang dikit ya. Di Asram itu karena pasti kita tahun lalu pengen beda sama yang tahun ini kan, dan tempatnya harus perawan. Oke. Belum pernah dipakai acara musik sebelumnya, meskipun bukan kita yang merawani pada akhirnya kan. Yang penting kita tempat yang waktu itu ketika kita book, kita mulai persiapan, sebelumnya belum ada, tapi ketika kita announce itu ada tempat itu, ternyata udah ada beberapa acara yang bikin acara di situ. Tapi kan bagus juga buat kita ngelihat, oh begini nih, ini buat Layoutnya ya, segala macam. buat itu juga gitu. Terus Secara garis besar Mas, Asram Edu Park itu tempat seperti apa sih? Ya. Biar mereka dapat bayangan. Edu Park. Jadi
Biasa itu tempat dipakai buat kayak catering kantor, terus catering anak-anak sekolahan, outbound, Ada tempat camping juga, bahkan wedding juga ada di sana ya. skemanya outdoor. weddingan di situ. Nah itu kita sulap jadi festival, semua tempat yang luasnya berapa hektar? 5 ya? Oh 11 hektar. Total 11 hektar tempatnya. 11 hektar Iya, yang ya? akan dan semuanya kita respon jadi aktivasi masing-masing itu. By the way, fasilitas umum aman mas, kayak parkir, kamar Aman. mandi, Dan kita kolaborasi dengan warga ya, ada 3 dusun. musola juga ada, ya? Ada di sana, bahkan ada pondokan tempat apa kayak pondok itu ya. Pondok panti asuhan di sana itu ada masjidnya gede situ, dari kayu-kayu, mantep, alami. Alamatnya di? Enggak alami, maksudnya ibadahnya pun di alam. Gitu. Oke. Masjid Sunan Kalijogo loh pakai kayu-kayu. Situ ada Di terus daerah mana itu? asram itu di perapatan Dengung belok kiri, pokoknya Sleman lah. Sleman ya? Heeh, perapatan Dengung dari selatan, jika kau datang dari selatan langsung aja menuju Dengung, belok kiri sebelum perapatan pertigaan itu ya. Udah nanti nggak jadi situ, di kampung-kampung situ, masuk kampung nih. Makanya Terakhir saya ke sana mas, ada flying ini kalau nggak salah ya? Bukan flying, orang bisa dari atas sampai bawah tuh. ya flying fox Ya flying float, nah itu bisa digunakan nggak besok di Ceripop? bisa ya, bisa. Nah, jadi mungkin Sambil outbound bawa anak, bawa keluarga juga bisa. betul itu poinnya. ramah Jadi keluarga. ini ramah buat anak-anak, ramah buat keluarga ya. Ramah buat Jadi keluarga. jangan khawatir Dan buat ramah buat mungkin- skena. Betul. Buat yang bawa keluarganya pingin nonton Cherry Fest, itu kalau mau nginep ada disediain fasilitas nginep, makan juga ada tenan-tenan makanan, terus kebutuhan akan toilet, musola, parkir itu aman ya. Keamanan jadi aman. Jadi intinya ramah buat keluarga, anak muda atau siapapun lah. Beli rokok nggak khawatir. Oh iya Karena benar. ada. Ada gudang garam. Mau beli, jadi buat beli makan, beli kerajinan lokal Yogyakarta, baik makanan maupun handicraftnya juga ada di sana ntar. Jadi sesuai dengan temanya swasembada. Jadi representasi dari segi musik, komoditas produk makanan, komoditas produk aksesoris, dan record store juga ya. Oke. Oke Mbak Dila ya? Udah oke? Oh siap. Iya sampai Silakan kayak, disebarkan ke teman-teman keluarga yang lain. sampai kayak misalnya swasembada kan dari Pak Harto ya. Swasembada. Pak Harto mulu nih. Enak zamanku toh gitu. Nanti kalau pulang dari Cherry Pop, enak Cherry Pop kan. Nanggung banget. Bisa itu. Taruh di truk. Jadi sekali lagi teman-teman, buat bayangan kasarnya apa aja sih yang bisa kamu dapatkan di Cherry Pop? Pertama, pertunjukan musik dari hampir 39 band. Ada band nasional, band lokal, band dari seputar Jawa Tengah juga ada. Lalu ada camping groundnya, kalian bisa nginap di sana. Lalu ada workshop yang gratis. Lalu ada stand up. Lalu ada F&B marketplace. Jadi jangan khawatir kalau lapar pasti ada booth-booth makanan. Lalu ada record store, Jogja Record Store Club bakal ngelapak di sana. Jadi kalau buat kalian yang mencari kaset, CD, piringan hitam, terus merchandise band bakal di sana. Lalu ada pameran dari Mas Ahmad Oka, seniman dari mana dibilang? Seniman dari Sumowono. Jadi nanti bakal ada pameran dari karya-karya beliau. Dia juga yang bikin ini artwork yang ada di samping kita ini. Lalu ada screening film, pemutaran film dokumenter dari beberapa daerah dengan programnya Rekam Skena ya Mas ya. Apa yang kira-kira apa nih Mas yang bisa dipetik dari Cherry Pop nih Mas? Silakan Mas. Maksudnya kira-kira orang harus nonton Cherry Pop terus kira-kira dia bakal dapat apa aja, apa sih alasannya? Waduh, apa ya? Ya seperti disampaikan di awal tadi sih, musik itu kan tidak melulu tentang lagunya ya, tentang bandnya, tidak melulu tentang lagunya, tapi di musik itu ada nilai-nilai lain gitu. Ada nilai-nilai bagaimana musik mempengaruhi fashion, bagaimana musik mempengaruhi gaya hidup, bagaimana mempengaruhi tren, bahkan bagaimana musik itu bisa mempengaruhi bagaimana pekerjaan dan sebagainya gitu. Bagaimana musik juga berinteraksi dengan alam dan macam-macam gitu. Jadi
dengan harapan dengan adanya Cherry Pop ini semua pengunjung atau audiens itu tidak hanya mendengarkan musik tapi bisa merasakan ekosistem yang menghidupi dari musik itu sendiri gitu. Ini dari hulu ke hilirnya ada gitu Mas ya. Ya. Jadi ya kalau bahasa gampangannya kapan lagi kalian nonton festival musik 2 hari di alam-alam bisa buat healing sekalian nih. Nah, jadi yang biasanya healingnya ke kafe-kafe atau apa ini sekarang sekaliannya konser musik. Jadi kalau yang hobi foto-foto itu banyak tuh nanti spot-spot fotonya. Jadi Mas Kiki silakan ada last word. Ya, Penutup, closingan. Ya jangan lupa datang pasti itu ya. Terus udah gitu ikutin juga kanal websitenya karena akan selalu banyak update Apa yang websitenya, terbaru apa, Mas? di cherrypop.id. Ya. Itu ada di link di bio dah pokoknya ya. Terus juga ada rekam skena juga bisa diikutin prosesnya di situ. Karena ini nantinya akan menular jadi nggak cuma berhenti di sini aja apa yang kita kerjakan sekarang. Yang besok kita nggak tahu tadi Dito udah jelasin kalau di sana kita ketemu orang-orang yang random gitu yang tahu bisa jadi ini tahun depan bisa jadi ini itulah ekosistem yang bergerak secara organik gitu loh. Nah jadi ya pastikan kalian menjadi bagiannya gitu aja gua. Tepuk tangan dulu dong buat program director dan kreatif director dari Cherry Pop Festival. Oke, sampai di sini di balik panggung edisi kali ini. Terima kasih buat Prambanan Jazz Cafe, terima kasih buat Gudang Garam Signature, dan terima kasih buat teman-teman media yang sudah datang. Terima kasih buat Sinister, teman-teman. Terima kasih buat anak-anak band yang datang mungkin pelaku IO dan segala macamnya. Semoga mari kita berdoa Cherry Pop ini ada terus setiap tahun. Amin dulu dong. Lebih kencang dong. Nah biasanya amin kalau banyak orang ini cepat menembus ke atas. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.